freedom of expression. Menurut Universal Declaration of Human Rights, pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Menurut UUD 1945 Indonesia, pasal 28F, amandemen kedua, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU HAM, UU nomor 39 tahun 1999, pasal 14 dan 32. Pasal 14, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. UU ITE terkait kebebasan berekspresi. Setidaknya ada 7 poin penting perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kedua, menurunkan ancaman pidana penjara pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun, denda paling banyak 1 miliar menjadi 750 juta, menurunkan ancaman pidana kekerasan pada pasal 29 paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun, dan denda paling banyak 2 miliar menjadi 750 juta. Ketiga, menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Keempat, melakukan sinkronisasi hukum secara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 dan 6 dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 43. Keenam, menambahkan ketentuan right to be forgotten atau hak untuk dilupakan, yakni kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah memiliki kewenangan memutus akses kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Selama ini, keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan di dalam UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan hakikat kebebasan berpendapat. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, UU ITE sering dipandang sebagai penyebab orang memilih bungkam atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Kebebasan berekspresi di dunia maya. Sexting adalah istilah yang dipakai untuk aktivitas mengirim atau mengunggah foto pornografi maupun setengah bugil yang mengirim pesan teks yang membagikan birahi. Pada penelitian yang dipublikasikan di jurnal Pediatrics, disebutkan remaja yang sexting cenderung lebih aktif secara seksual dan beberapa lebih mungkin terlibat dalam seks beresiko. Sexting diambil dari kata seks dan texting yang secara harfiah berarti mengirimkan pesan yang membagikan birahi. Di Indonesia, begitu banyak remaja yang melakukan foto bugil untuk dipamerkan kepada kekasihnya yang diakibatkan oleh narsisme yang berlebihan, sehingga fenomena foto bugil remaja Indonesia begitu tersebar luas. Mereka kemudian mengirim fotonya ke teman atau mengunggahnya ke jejaring sosial, bahkan tidak jarang seksnya menjadi sebuah kebiasaan. Namun bagi pasangan suami istri, saling berkirim pesan singkat yang bersifat membangkitkan gairah bermanfaat untuk meningkatkan keharmonisan hubungan di antara keduanya. Bahkan bisa menjadi sarana untuk mengajak
bercinta tanpa perlu merasa malu. Obscene speech, ucapan kebencian atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan. Dalam arti hukum, hate speech atau obscene speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku perhatian tersebut atau korban. Situs yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Pada kritikus berpendapat bahwa istilah hate speech atau obscene speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak ketika hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut hate speech. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam Indonesia adalah fitnah, fitnah lisan, fitnah tertulis. Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. Defamation, fitnah, dergama, dan defamasi merupakan komunikasi kepada suatu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang mempengaruhi penghormatan. Hal terkait fitnah adalah mengumumkan fakta yang bersifat pribadi kepada publik yang muncul ketika seseorang mengungkapkan informasi yang bukan masalah umum dan hal tersebut menyerang pribadi yang bersangkutan. Hukum penjelasan palsu terutama ditujukan untuk melindungi kesejahteraan mental atau emosional penuntut. Controlling access. Banyak warganet di Indonesia menganggap UU ITE mengancam kebebasan ekspresi mereka. Hal itu terbaca dalam laporan survei dari sejumlah organisasi. Inti dari surveinya simpel, apakah anak muda sudah merasa bebas dan aman saat berekspresi? Anonymity adalah proses menyembunyikan identitas yang sebenarnya di internet. Banyak pengguna internet tidak mau privasi dan keamanannya terganggu. Banyak strategi yang digunakan untuk tidak terlihat di jaringan internet. Menurut survei, anonymity paling banyak melakukannya dengan cara menghapus cookies dan browser history pada komputer mereka. Corporate blogging adalah blog yang diterbitkan dan digunakan oleh organisasi korporasi untuk mencapai tujuan tertentu. Keuntungan dari blog adalah posting dan komentar mudah dijangkau dan diikuti karena hosting terpusat dari atas percakapan yang terstruktur secara umum. Pornografi dalam Undang-Undang Informasi ITE tidak mengenal ada istilah pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 dipidana dengan paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Masalah etika dalam sosial media. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Terjadi di mana seorang anak diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan. Dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, anak-anak remaja sekarang mahir menggunakan teknologi mengakses internet. Sosial media saat ini digandrungi oleh remaja. Dengan aktif di sosial media, seorang anak bisa dinilai gaul oleh anak lainnya. Emosi remaja yang tergolong stabil, yang tergolong labil sehingga kerap mengekspresikan diri dan tidak dapat mengontrol diri, sampai bertindak bully terhadap temannya sendiri. Misal menghina atau mempermalukan teman sekolah melalui sosial media. Anak-anak yang melakukan cyberbullying terhadap temannya terkadang tidak memikirkan apa dampak buruknya. Orang yang ia ejek bisa kecewa, sedih, hingga merasa tertekan. Hal ini sangat merugikan dan membuat orang lain mendapat efek negatif atas perbuatan cyberbullying. Peran orang tua sangat penting untuk menjauhkan anak-anak dari perbuatan bully. Bunda dan ayah perlu mengontrol aktivitas cyber yang dilakukan anak, karena tak ada seorang pun yang rela dirinya menjadi korban bully yang dilakukan teman-teman mereka. Cyberstalking adalah kejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang.
Cyberstalking dapat mencakup pelecehan, mengancam, spamming berlebihan, live chat pelecehan atau dikenal sebagai chatting, pesan tidak pantas, pesan atau buku tamu online, virus berbahaya, email yang tidak diinginkan, dan pencurian identitas elektronik. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang bermanfaatkan media internet. Contoh kasusnya, email yang berisi ajakan bergabung dengan suatu website email yang berisi ajakan untuk membeli produk tertentu. Encounter with sexual predators. Istilah predator seksual digunakan menggambarkan pengertian yang merendahkan seseorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain secara metafosir sebagai predator. Analogi dengan bagaimana perburuan predator kepada mangsanya, sehingga predator seksual dianggap berburu untuk dirinya atau pasangan seksualnya. Orang yang melakukan kejahatan seks seperti pemerkosaan, pelecehan seksual sering disebut sebagai predator seksual. Berikut cara mengenali predator. Sangat perhatian. Pada tahap pendekatan, pelaku akan memberikan perhatian penuh untuk si calon korban. Perhatian sah-sah saja jika diberikan dalam skala wajar. Jika seseorang mulai menyerbu Anda dengan pesan singkat penuh perhatian manis, maka Anda perlu khawatir. Manipulatif. Saat korban mulai terasa tak nyaman, predator umumnya bakal memutarbalikkan fakta. Predator paling senang mendramatisasi berbagai hal dan membuat korban justru merasa menjadi pihak yang bersalah. Contoh, jika korban menolak, pelaku akan mengungkit berbagai hal yang telah diberikannya untuk korban. Pelaku akan memposisikan diri sebagai pihak yang teraniaya dan membuat korban merasa bersalah. Pada suatu titik, korban merasa lelah secara emosional, korban akan mengalah. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku dengan mudah mengendalikan korban. Tak jarang pula, predator seks membuat korban merasa bahwa apa yang diterimanya adalah sesuatu yang pantas didapatnya. Protektif dan mengisolasi korban. Predator seks umumnya bakal merusak kepercayaan diri korban. Caranya adalah dengan membuat korban begitu ketergantungan dan terisolasi dengan lingkungan sosialnya. Uploading of inappropriate material. Di zaman seperti ini, kamu harus bisa hidup di dunia nyata dan dunia maya. Tidak heran untuk terintegrasi dunia maya, kamu bisa lebih dari satu akun media sosial. Berikut 5 hal yang tidak pantas diunggah di dunia maya. Foto yang tidak senonoh, foto saat lagi mabuk, jangan pamer uang, menyebarkan foto aib teman, kontak pribadi, sharing hoax news. Berita palsu atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, menuturkan orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku, maka penebar hoax akan dikenakan KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rikwanto mengungkapkan penebar hoax di dunia maya bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Kesimpulan, teknologi sudah berkembang dengan pesat. Kita para penggunanya pun harus bisa berkembang mengikuti teknologi. Begitu dengan pemikiran dan sikap kita dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, buat postingan bermanfaat, dan jangan sampai menyebarkan berita hoax di media sosial atau pencemaran nama baik seseorang. Apalagi semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.